Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Siap belajar lagi ya bareng Ustazah Binti pada mata pelajaran fikih. Hari ini kita belajar fikih kelas 5 semester 2. Materi pertama yaitu ibadah kurban. Dan hari ini kita belajar tentang sejarah, pengertian, dan hukum kurban. Nah, ibadah kurban dalam peta konsep ini kita akan belajar pengertian dan hukum kurban, kemudian ketentuan ibadah kurban, tata cara penyembelihan kurban. Dan hari ini kita akan fokus pada pengertian dan hukum kurban. Coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar penyembelihan hewan kurban. Apakah anak-anak tahu apa itu kurban? Dan bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak sejarah kurban berikutnya. Sejarah kurban. Berkurban merupakan bentuk keteladanan seorang Nabi Ibrahim alaihi salam yang sangat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan Nabi Ibrahim sudah tercatat banyak dalam sejarah Islam. Nabi Ibrahim tidak segan-segan mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk mendapatkan ridha Allah. Salah satu bukti ketaatan Nabi Ibrahim adalah pada saat ia bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya itu, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Saat itu Nabi Ibrahim sangat gelisah dan terus memikirkan mimpinya itu. Namun demikian, walaupun berat karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Nabi Ibrahim melakukan perintah tersebut hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Peristiwa itu merupakan bentuk cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada Tuhannya, sampai merelakan buah hatinya yang ia kurbankan demi menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil yang tidak akan mencelakakan hambanya. Dan keyakinannya itu terbukti ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Seketika Allah menggantinya dengan seekor hewan sembelihan, yaitu domba. Cerita inilah yang diambil sebagai dasar ibadah kurban bagi umat muslim. Selain mengenang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, terdapat juga perintah untuk berkurban, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad dengan nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koruba yakrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Di sini maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum kurban dan dasar hukum kurban.
Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, yakni perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah meninggalkan kurban setelah disyariatkan hingga beliau wafat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang artinya adalah sebagai berikut. Kata Rasul, aku disuruh berkurban dan sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketentuan hukum kurban sunnah muakkad merupakan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedang menurut Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau perjalanan. Dalil dasar hukum kurban. Nah, ini adalah Nabi bersabda, kata Rasul, aku disuruh berkurban dan sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian, telah diwajibkan kepadaku kurban dan bukan wajib bagi kamu. Hadis riwayat Daruqutni. Atas dasar hadis di atas, berkurban itu sunnah bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Sedangkan bagi Rasul, berkurban itu adalah wajib. Nah, itu tadi belajar fikih, belajar kurban bersama Ustadzah. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.